begini masih belum berani. Tuh. Gitu. Oh, nggak berani itu, masih begini tuh. Olga Saputra. Beberapa waktu lalu ia mengalami kecelakaan kecil yang menyebabkan kaki kanannya keseleo. Aktivitasnya yang begitu padat menyebabkan ia begitu khawatir. Sampai saat ini pun terkadang ia masih merasakan sakit. Untuk mengurangi rasa sakitnya, Olga masih sering diurut oleh seorang yang biasa dipanggil Api yang berasal dari Bandung. Kaki kanan Olga yang keseleo beberapa waktu lalu menyebabkan dirinya pada saat itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Untuk memulihkan kembali kondisi kaki kanannya, Olga masih sering diurut. Olga diurut oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil Api. Rasa sakit yang luar biasa masih sering dirasakan Olga, terlebih saat Api akan melakukan kontrol untuk melihat kondisi kaki kanan Olga. Berantakan gitu Maji. Aku nggak mau. Bunyi langsung kenceng lagi. Gitu. Banyak kayaknya tempat titik-titiknya banyak. Kayaknya. Dek, mau nyabutin ayam nih. Panas banget. Enggak, orang ngebul begitu enggak. Berapa ini? Panas banget, Baji. Enggak, ada yang ngerasain. Enggak pergi badai. Ini Pak Haji, kaki Pak Haji. Enggak. Tuh. Kagak. Saya jadi yang lain. Ya itu tuh Pak Haji, si perasaan. Pada saat itu, Olga teriak kesakitan saat Api mulai mengurut kaki kanannya. Teriakan-teriakan kecil dan ringisan kesakitan mewarnai proses pengurutan kaki kanan Olga. Pasti. Teriakan-teriakan Olga tak membuat Api berhenti mengurut kakinya Olga. Karena insya Allah, dengan diurut, Olga akan kembali ke kondisi semula. Meskipun saat ini, ia sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun kondisi kakinya harus sering dikontrol untuk mengembalikan kondisinya jauh lebih baik.
Ada yang sakit, ada yang enggak sih. bohong. Ya Allah, saya nggak pernah bohong, Pak Haji. Benar ya? Panas mana dengan ini? Nangis. Yang nggak di apa-apain, obatin, tetap. Jadi pakai ini ngetutang nggak? Pakai ini ngetutang ya? Kayak di Jangan sampai. itu kayunya itu di bawah nggak apa-apa, Pak Haji. Kayu. Biasa lagi ya. Ini aja apa? Kalinya yang benar, kalinya. Pak Haji berapa hari berapa? Kita Sejalan lagi. enggak mau lama, mau sebentar. Dengarkan aku cerita Nah, seret, itu darah turun. Nah, gitu. Ya, sok. Masih berasa sakit ya, Pak Haji? Ah, ya berasa mah dah. Ini mah enggak sakit. ikhlas, ikhlas menyayangi. Pak Haji berapa hari berapa?
Ini sudah. Sudah jalan lagi. Enggak mau lama, mau sebentar. Aku cerita Nah, seret, itu darah turun. Nah, gitu. Ya, sok. Masih berasa sakit ya Pak? Ya berasa mah dah. Ini mah enggak sakit. ikhlas, ikhlas menyayangi. Setelah diurut, kondisi Olga saat ini sudah jauh lebih baik. Tapi kalau saya gerak nggak apa-apa. Enggak apa-apa, harus. Maksudnya takutnya nanti satu lagi bukan. Enggak apa-apa, sok gerak. Harus gerak. Olga sudah bisa berjalan dengan sempurna dan bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa lagi ada rasa sakit di kaki kanannya. Nah, akan lama. Udah 3 hari, sehari 2 hari lah. Bisa nanti kontrol. Kalau Udah bagus. tapi sini lah kontrol lagi itu udah baik kepala ramuannya besar udah enak coba ini tenangin kita betul Suruh nendang tembok kaki gue. Pemirsa catatan Olga, kaki Olga memang agak sedikit tidak bersahabat. Olga memang jalannya nggak bisa sempurna, mungkin ini cobaan atau ujian. Tapi Olga ambil hikmahnya. Tapi yang saya sangat sayangkan, Olga nggak bisa ketemu sama saudara-saudara Olga, target catatan si Olga, gitu, karena Olga lagi sakit. Minta doa aja semoga cepat sembuh. Tadi Olga diobati sama Pak Haji Api, dia dari Bandung, Sinar Banten. Mudah-mudahan cepat sembuh dari bantuan Pak Haji, ya kan? Dan juga atas izin Allah kalau sembuh amin ya Allah. Tadi tulangnya dibuka, kan udah nyatu. nah itu deh bekasnya nggak apa-apa nah gitu dulu mau digendong Kalau ngomong lagi. apa itu Kamu tuh aku kerja baju. nah itu jangan digendong baju dia kaset ya cakep ya Oh Pak Haji cakep kan? Asalnya di Empang. Tim catatan si Olga mengantarkan pasangan jompo yang ingin sekali bertemu dengan Olga. Karena kebetulan lokasi rumah kakek dan nenek ini tidak begitu jauh dari tempat tinggal Olga. Waalaikumsalam. Halo Pak. Pak masuk Pak masuk. Dengan senang hati, Olga menerima kehadiran kakek dan nenek di rumahnya. Siapa namanya Pak? Pak Titin Ibu namanya siapa Bu? ibu namanya Fatimah Ibu Fatimah. Dari mana Bapak sama Ibu? bapak asalnya dari Jawa Jawa. Jawanya mana? Tegal Oh Tegal. cuman kawin sama orang Jakarta meninggal Meninggal. terus kawin lagi sama orang Bogor nggak bisa bahasa itu Nggak bisa apa? bahasa Oh nggak bisa bahasa Jakarta. Jakarta bisa melangkemlung ntar bisa ntar enggak Ntar bisa ntar enggak. Umurnya berapa Bapak? saya udah 80 80. Hmm. Udah nggak kerja Pak? enggak Buka warung gitu nggak? enggak sama sekali
Bu Fatimah. Kan. Kok nggak dengar? Udah nggak. Oh, kupingnya udah nggak dengar. Tapi masih jelas kalau orang ngomong. Udah nggak dengar sama sekali. Ya kayaknya enggak kayaknya. Kayaknya udah nggak didengar. Kalau kita suruh masak aja colek dulu. Bapak ngomong gimana kalau suruh masak? Colek, bilang masak gitu. Iya, di dapur gitu. Kayak gimana contohin Bapak? Dicolek, terus coba Bapak nyuruh misalnya masak. Gitu. Gak tahu katanya. Ada tahu katanya. Ya udah. Kalau dia masak kan. Dan kalau Terus Bapak sekarang tinggal di mana? Di Bogor? enggak di sini di rumah ini yang numpang sama anak kiri kita. Numpang sama anak tiri Bapak. Nah, Bapak anaknya berapa? Hah? Anaknya berapa? Anaknya ini 3, 3. perempuan 2, laki 1. Jadi Bapak yang ngurusin anak tiri? Enggak. Anak yang dulu, anak yang orang Jakarta, anaknya 2. Cuman mereka beda meninggal. Maaf Pak, Bapak lagi sakit? Sakitnya waktu datang sakit itu kencingnya nggak keluar. Maaf Pak, Bapak lagi sakit? Sakitnya waktu datang sakit itu kencingnya nggak keluar. Terus dibawa ke rumah sakit Ciarupa. Itu di Jalan Pasar Minggu. Terus di sana diselang. Ada selang, nggak ada rawat di sana, nggak pulang. Sakit apa Pak? Kok maaf pipisnya pakai selang? Tapi nggak kalau nggak diselang, airnya nggak keluar, ya perutnya takut. Mengempat. Terus kata dokter apa? Nggak apa-apa katanya. Katanya sakit batu nggak dokter? Enggak. Ini penyakit orang udah tua aja keduanya. Ada daging lebih sedikit. Kalau operasi ya Pak, nggak mau lah. Biarin terang aja lah. Kakek, Bapak, Lebaran waktu itu beli apa? Nggak beli apa-apa belum. Bu Fatimah, Lebaran beli apa? Apaan kalau ada apa-apa Bisa. Dengar dari ini kali ya? Sini. Ini Oh, mulut saya karena mangap-mangap jadi dia ngerti pemirsa catatan Olga. Ibu Fatimah ini nggak bisa dengar sama sekali katanya. Tapi ekspresi saya yang membuat dia menjadi mengerti apa yang saya bicarakan. kayak ragu. Oh gitu. Ibu pengen apa? Pengen beli apa? Bapak pengen apa? Saya kalau makannya cukup ada rezekinya, pengen tuh rumah pada bocor. hancur rumah agak hancur lagi rumahnya rombeng Numpang, Oh numpang. memang sama anak tiri. Jadi nggak berani dandanin. Kenapa nggak didandanin? Yang nggak ada biayanya.
Ya udah Bapak Ibu, saya berdoa semoga Bapak cepat sembuh. Amin. Amin ya Allah, diangkat penyakitnya. Amin. Amin. Ibu Fatimah, ya. Ibu Fatimah mudah-mudahan sehat terus ya Bu. Tuh, tahu. Seperti kita dengar. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Sehat. Mudah-mudahan ibu sehat. Sehat. Sehat sholat. Sehat kalau bisa. Berapa Bu? Sakit sama ibu sakit nggak bisa jalan. Ini udah sedamang kayak mungkin panas Kenapa Pak? Yang ngerti bahasa dia. Orang sini aja tetangganya. Bapak ngerti? Nah, Coba Bapak ngomong Sunda, ngomong Jawa, Ibu teh ngomong Sunda. Sok ngomong berdua. Ngomong. ngomong Jawa ngerti nggak? ngerti bisa ngebawa. Cok, sok. Bapak ngomong apa aja terserah. Iya. Ibu mau pulang ke kampung nggak? Mau udah menjadi artis mah pulang Jadi, kampung. Punya uang saya Tanya lagi. pulang Mau kampung. pulang kampung ngapain? Tanya. Hah? Mau pulang kampung mau ngapain? Sama saudara. Coba. Di kampung mau ngapain? Kampung mau apa air lagi nyari kalau kami berdua minggu. Ngumpul susu Maksudnya? dari cucu pantai. Mau ini ziarah kali. Mau ziarah. Ziarah. Ziarah siapa Bu? Kayak ibu Rama Abdi di bawah kampung. Ziarah. Oh ibu sama bapaknya. Iya. Bogor. Ya udah dia lanjutin nih ngobrol berdua. Gigi kemana Gigi? Dijual. Orang belum keluar. Baru umur berapa giginya udah nggak keluar. 80 ya pasti udah giginya udah nggak ada. Ini bukan karena umur nih Pak, dimakanin rayap. Ya udah Bapak sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bapak. Ini ada rezeki dari Olga, mudah-mudahan Bapak terima ikhlas ya Pak. Amin. Pemirsa catatan Olga begitu luar biasa, seorang bapak dan ibu, suami istri yang begitu hebat, tetap berjuang ngejalanin hidup luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Mohon maaf kalau Olga selama ini ada salah-salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan hari ini semua pemirsa bahagia. Amin ya Allah. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan mencari target saya. Kira-kira seperti apa hari ini target di catatan si Olga? Saya akan cari. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan mencari target saya. Kira-kira seperti apa hari ini target di catatan si Olga? Saya akan cari. Itulah yang saat ini ku rasakan. Saat Olga akan keluar rumah dan melanjutkan syuting, Olga bertemu dengan seorang ibu dan anak perempuannya. Olga menyempatkan diri untuk bertemu dengan mereka yang sepertinya sedang mengalami masalah. Ini acting atau enggak sih? Anaknya ngefans. Enggak, soalnya pemirsa catatan Olga, saya kadang-kadang bingung. Ya, kenapa ibu ngalangin jalan saya? Saya pengen ketemu. Terus kalau sudah ketemu, Saya pengen cerita banyak. cerita apa? Emang saya kotak surat? Mau cerita apa Bu sama saya? Tadinya saya tuh pengen pulang kampung. Punya HP, saya pengen jual buat modal dagang. Terus HP-nya bilang dicuri orang.
Kok bisa? Emang lagi di mana? Kok bisa kecuri handphonenya? Naik kereta pengen kesini. Emang kampungnya di mana? Saya tinggal di Bogor. Lah ibu mau pulang kampung kemana? Ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung tuh mana? Ke tempat orang tua. Jauh ya? Jauh. Oh, itu siapa? Ini anak saya. Oh, berdua doang. Terus kenapa ada di depan rumah saya? Justru saya pengen kesini, pengen ketemu Mas Olga. Oh, halo. Salam kenal. Terus nggak bisa pulang kampung dong? Ya nggak bisa, orang HP-nya dicuri, udah HP niat pengen buat modal dagang juga nggak ada. Kalau ibu nggak bisa pulang kampung, kampungnya aja bu, suruh nyamperin ibu. Ayo biar ketawa ibu biar ketawa. Biar jangan terlalu sedih bu. Terus apa yang saya harus bisa lakuin bu? Saya harus cari handphone ibu. Ya nggak mungkin bisa bantu saya atau gimana gitu. Soalnya papanya udah nggak ada, udah meninggal, udah lama. Dari umur 1 tahun. Dia punya anak kerja. Makanya saya ini sendiri. Lo tunggu sini. Gua kalau ada lo nggak pernah serius. Hidup tuh ada serius, ada bercanda. Jangan bercanda terus. Diam situ. Kalau nggak ntar malam nggak dapet jatah. Jatah THR. Siapa ciptain lagu? Coba sih. Ini pesan kata saya waktu ketemu papanya dia. Ada juga ciptain lagu buat yang penyanyi ya bu. Ya justru itu ini udah dapet idenya baru 3 hari yang lalu. Asik. Coba nyanyiin. Aku di sini sendiri, aku selalu ingat kamu. Aku berhayal dan melamun, kau akan jadi kekasihku. Aku di sini sendiri, aku selalu kangen kamu. Aku berhayal dan bermimpi, kau akan jadi pendampingku. Ternyata mimpi itu jadi kenyataan. Kau datang melamarku untuk jadi pendampingku. Dan sudah cukup. Kenapa ibu mau ngasih lagu buat saya? Mungkin ini bisa dinyanyiin sama Mas Olga. Insya Allah ya bu. Karena HP hilang, aku ingat sama alamat rumah aja. Ini alamat rumah ibu. Nomornya aku lupa. Orang semua nomor ada di HP. Terus ibu hari ini mau pulang kampungnya? Rencana kalau ada rezekinya ya. Bu, ya mudah-mudahan ini bisa buat ibu pulang kampung. Sekali lagi terima kasih banyak ibu mau bertemu dengan saya. Ya, ini juga mungkin karena Allah ya bu. Ini bu ada. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya bu. Salam buat keluarga ya bu. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan melanjutkan mencari target di catatan Olga. Ya, jangan kemana-mana, ikuti saya. Makasih ibu. Begitu banyak catatan Olga hari ini.
bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bisa membuat orang lain bahagia dan tersenyum. Karena sesungguhnya manusia hidup untuk saling berbagi dalam kebahagiaan.